kedua ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita masuk ke materi, Wistu akan mengajak kalian untuk melakukan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa tujuannya? Agar kalian bisa lebih bertanggung jawab, agar kalian juga melatih kedisiplinan, sehingga nanti muncul yang namanya disiplin positif di lingkungan yang positif. Nah, Wistu di sini punya kertas, gitu kan? Nanti saya bagikan satu-satu. Kemudian nanti kalian tuangkan satu saja, satu poin keyakinan atau satu poin kesepakatan yang kalian inginkan itu apa? Ya, dalam semester 2 ini di pembelajaran sejarah. Sampai di sini paham? Saya bagikan. Kalau sudah ditulis, nanti kita akan di bagian sini, oke? Di sini ya. Kalau sudah jadi keyakinan kelas, nanti pastinya harus kalian laksanakan, gitu kan? Harus kalian sepakati. Nah, kalau ada yang melanggar, berarti ada yang namanya konsekuensi. Kemudian mari kita pilih agar bantuin Wistu. Saya bacakan satu-satu. Kalau setuju bilang setuju, kalau tidak, tidak. Silakan nanti yang mau disepakati, yang mau diyakini yang mana. Yang pertama, ya, tambah waktu pengumpulan tugas minimal 1 hari. Selesai kesepakatannya. Saya bacakan lagi kesepakatannya. Yang pertama, keyakinan kelasnya saya bacakan lagi. Yang pertama, terlambat masuk kelas maksimal 10 menit. Yang keempat, tidak boleh makan saat pelajaran.
Kemudian yang kelima, tidak boleh mengobrol dengan teman saat pelajaran berlangsung, kecuali saat diskusikan boleh ngobrol ya. Nah, ini berarti ini kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sama kalian semua, berarti tadi harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, tadi ada yang namanya konsekuensi. Pastinya konsekuensinya sesuai dengan pelanggarannya. Kalau terlambat 10 menit, kalau keterlambatan yang logis aja, misalnya jangan nulis atau jangan apa kayak Pak. Pokoknya yang sesuai dengan ininya. Kalau terlambat 10 menit lebih, kamu mau apa? Surat izin masuk kelas. Minta surat izin masuk. Kemana? STP. Oke, STP 2K. Ditandatangani wali kelas ya, diketahui wali kelas ya. Ya. Wah. Oke, sepakat ya. Lagi, tidak tidur saat jam pelajaran berlangsung. Di keyakinan kelasnya. Tidak tidur. Tidak tidur di kelas, terus Tidak makan di kelas. tidak makan di kelas, terus Terlambat 10 menit. terlambat masuk maksimal 10 menit, terus 2 minggu. pengumpulan tugas 2 minggu plus, terus tidak ngobrol saat pelajaran, terus tidak mainan. Sepakat? Dari keyakinan yang sudah dibuat tadi, gitu kan? Apa sih yang dapat kalian ambil? Refleksi apa sih yang dapat kalian peroleh? Gitu kan? Ada yang mau berpendapat? Silakan maju ke depan dulu, Nak. Ya, apa refleksinya dari tadi dari membuat keyakinan kelas tadi? Dengan membuatnya kelas, dalam kelas harus dihargai, harus bertanggung jawab, disiplin dan kemudian diberikan kesulitan. Oke. Aplaus buat Luna. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu cowok barangkali. Ya, angkat tangan. Siapa itu namanya yang belakang? Coba, kalau Rizwan bagaimana pendapatnya? Refleksinya bagaimana Rizwan? Ayo maju ke depan Rizwan. Ya, dari membuat keyakinan kelas tadi, gimana perasaan kamu gitu kan? Tidak berpendapat sesuai keinginan saya. Dari saya. Tuh. Dan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Rizwan. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Siapa? Ada yang mau berkomentar lagi? Siapa yang mau berpendapat lagi? Mau merefleksikan kegiatan tadi? Ada? Ada enggak? Ya, Rita, silakan. Dari refleksi membuat keyakinan apa kira-kira? Saya menurut saya bertanggung jawab ketika mengikuti pelajaran sejarah dan menjadi disiplin. Terus, gimana pendapat kamu kira-kira disetujui apa enggak tadi? Setujui ya tadi ya? Oke, terima kasih atas buat Rita. Ya, jadi dengan keyakinan kelas, saya harap kalian bisa menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, sehingga memunculkan yang namanya disiplin positif, sehingga lingkungannya juga menjadi lebih positif, sehingga nanti pada akhirnya akan ada yang namanya budaya positif. Tadi budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan apapun itu yang sifatnya positif tanpa harus ada paksaan. Kalian harus sudah sadar, oh saya harus begini, saya harus
gitu, tanpa adanya paksaan. Itu ya, cukup ya dari Bu Estu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lari. Bagaimana Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara siang hari ini dengan tema diseminasi implementasi budaya positif di sekolah, saya di sini Estu Sutianiati akan memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, saya akan memutarkan sebuah video. Mari kita simak, mari kita tonton bersama-sama. Oke, nah dari video tadi yang terdiri dari beberapa foto dan beberapa kegiatan yang ada di sekolah kita tercinta ini, menurut Bapak Ibu, ini tentang apa ya? Barangkali ada yang mau berpendapat? Monggo, Bu Safa. Boleh berdiri, Bu? Terima kasih Bu Estu. Video yang bisa ditampilkan itu tentang budaya yang ada di SMA kita. Salah satunya yang ini tentang budaya adalah kesepakatan kelas yang biasanya Bapak Ibu guru di SMA itu di awal semester biasanya kami termasuk saya itu membuat kesepakatan pada siswa di mana itu dapat diterapkan dalam pembelajaran 1 tahun ke depan atau mungkin harus sini kesepakatan lebih terfokus dari guru-guru mapel tentang pelajaran mereka, kesepakatan yang harus dilaksanakan dan harus ditaati dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Safa, luar biasa sekali pendapatnya. Barangkali ada pendapat lain? Monggo, Pak Agus, mic-nya bisa bergeser. Terima kasih Bu Estu, sangat inspiratif sekali videonya. Tadi saya melihat banyak hal-hal yang baik. Intinya dari video tersebut adalah Bu Estu menjelaskan atau menggambarkan video tentang hal-hal positif yang ada di sekolah. Salah satunya tadi juga ada kegiatan berkelompok atau kebersihan juga kegiatan. Kemudian itu saya lihat video yang di atas itu kegiatan seperti membuat gambar tulisan yang ditulis oleh anak kemudian ditempelkan di kertas itu. Nggak tahu itu apa, tapi itu sangat menarik sekali buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Aplaus buat Bu Safa dan Pak Agus. Ya, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa itu adalah beberapa kegiatan positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Lari, di mana kebiasaan-kebiasaan itu tujuannya adalah nanti membuat suatu kebiasaan, ya, atau budaya positif. Nah, lalu budaya positif itu apa sih, kan? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu budaya positif itu terdiri dari apa saja? Nah, budaya positif itu ada beberapa. Di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mari kita bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama tadi adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di mana di dalamnya yang pertama apa yang harus kita lakukan itu adalah adanya pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu yang seperti apa? Nah, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pusatnya pada murid. Kita hanya guru itu sebagai penuntun, bukan menuntut. Dan ini di mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini ya. Nah, menurut Stephen ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang diubah adalah perilaku kita dulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Ubahlah cara berpikir Anda. Bukan? Nah, menurut Stephen ini, apa yang harus diubah? Bagaimana paradigma itu? Bagaimana paradigma baru itu? Gitu kan? Ini ya. Di sini Stephen menyebutkan ada stimulus respon dan teori kontrol. Di mana sebelumnya kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, antara si A dan si B itu sama, diperlakukan secara sama. Tetapi dengan paradigma baru, kita mengubahnya menjadi kebutuhan itu berbeda antara si A dan si B. Selanjutnya, dari pemikiran semua orang melihat hal yang sama, diubah menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketika melihat suatu gambar, itu pasti imajinasi seseorang itu kan berbeda. Ada yang melihat itu gambar burung misalnya, kemudian si B, oh itu ternyata gambar awan, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dirubah paradigmanya menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, masih banyak hal yang lain di situ ya Bapak Ibu. Tidak harus saya sebutkan satu persatu karena juga cukup banyak. Jadi pada intinya untuk merubah segala sesuatu itu kita juga harus merubah paradigma kita bahwa setiap anak, setiap individu itu berbeda. Jadi jangan disamakan antara individu satu dengan individu yang lain. Selanjutnya, disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro, gitu ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang membuat kita disiplin seharusnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau diri kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, ya berarti mau tidak mau orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, di sini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya noramu lepasin pateh ing uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, berarti pada intinya kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang mempunyai disiplin diri. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya, sadar akan apa itu disiplin, tanpa tadi harus ada orang yang mendisiplinkan kita, gitu ya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada dorongan motivasi dari orang lain, seperti itu. Nah, lalu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, budaya positif itu akan terwujud jika ada atau juga jika sudah terwujud disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri tadi ya, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut itu adalah sebagai nilai kebajikan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, lalu tadi kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan jiwa, dan bergotong royong dan kreatif. Di mana selain nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Di antaranya ini banyak sekali di situ. Tapi dalam video di awal, misalnya tadi ada foto yang berbagi makanan, itu berarti kira-kira nilai kebajikan yang mana itu? Bergotong royong. Oke, apa lagi? Peduli. Terus? Belas kasih, toleran. Terus apa lagi? Mandiri. Rendah hati ada nggak lagi? Baik hati. Oke. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di peserta didik di SMA Negeri 1 ini. Selain tadi belajar, selain profil belajar Pancasila. Nah, selain tadi konsep disiplin, untuk mencapai budaya positif selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang individu, seseorang itu melakukan sesuatu itu karena dia menghindari akan adanya hukuman. Misalnya anak mengerjakan tugas agar terhindar dari hukuman mencatat 100 kali.
seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah. Misalnya ketika di dalam kelas ditanya guru ya, ada yang bisa menjawab gitu kan? Kalau ada yang bisa menjawab, ibu kasih poin sebagai nilai tambah. Nah, itu adalah salah satu penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini alangkah baiknya yang dipilih itu adalah yang nomor 3. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu karena memang kesadaran diri sendiri, keyakinan dia. Karena saya melakukan itu ya memang itu keyakinan saya, tanpa harus ada embel-embel hukuman, tanpa harus ada hadiah seperti itu. Nah, di sini ada hukuman, penghargaan, atau restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif itu dibagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi, gitu ya. Kemudian penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari pengertian ini, menurut Bapak Ibu, ya, memberikan penghargaan itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Apakah akan berdampak positif atau berdampak negatif kepada peserta didik? Mohon Pak Agus. Puih, silakan. Menurut saya pemberian penghargaan itu bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena anak-anak itu mengerjakan sesuatu ya karena untuk mencapai penghargaan. Oke. Terima kasih Bu Iwi. Ada lagi Pak Esa atau yang lain? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi untuk penghargaan itu cenderung sangat baik dalam hal lingkup kita lihat dulu masalahnya. Misal di dalam kelas, penghargaan kalau diberikan penghargaan nanti motivasi anak untuk mencapai sesuatu yang baik itu penghargaan. Tapi kalau untuk kegiatan atau lomba memang harus diberi penghargaan biar anak merasa puas karena merasa dihargai jerih payahnya seperti ikut lomba atau apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Jadi memang bisa diambil dari 2 sudut gitu ya, bisa positif, bisa negatif. Selanjutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan kemudian ada restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tadi ya tiba-tiba dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, sedangkan konsekuensi itu murid tahu atau sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, jadi sudah disetujui antara guru dan murid. Seandainya melakukan suatu pelanggaran, berarti si anak sudah tahu harus ngapain. Sedangkan restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam
dalam konsep disiplin tadi ada konsep disiplin gagal dan yang tidak gagal gitu ya. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada dua, yaitu hukuman dan ada penghargaan. Gitu ya, sesuatu yang menyakitkan dari hukuman secara tiba-tiba, murid akan merasa tersakiti. Nah, sedangkan yang penghargaan itu tidak efektif sebenarnya, karena merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Karena anak itu melakukan sesuatu karena adanya imbalan, adanya penghargaan. Gitu kan? Kalau misalnya punya anak di rumah gitu ya, nanti kalau nilainya 100 diberikan tas. Gitu kan? Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ada iming-imingnya, bukan karena kesadaran diri. Nah, selain itu tadi ada konsep disiplin dengan identitas sukses, di mana terdiri dari konsekuensi dan adanya restitusi. Konsekuensi tadi segala sesuatu harus menjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian murid atau anak itu bisa diabaikan dan dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang restitusi itu merupakan pilihan tadi ya. Nah kemudian korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, kita lihat ini hukuman atau konsekuensi kira-kira. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi, karena sesuai dengan pelanggarannya gitu ya. Pelajaran PJOK ya berarti bisa untuk lari lapangan. Nah, pemanasan betul sekali. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, selanjutnya membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Nah, berarti kalau hukuman sama konsekuensi Bapak Ibu yang diterapkan kira-kira pilih yang mana? Konsekuensi ya. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa atau agama yang disepakati, itu ya Bapak Ibu. Di mana seseorang itu akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses belajar. Menyepakati waktu, diskusi kelas itu wajib dilakukan. Kemudian guru memimpin diskusi
kemudian menabung ide, gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti disosialisasikan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan keyakinan kelas? Yang pertama yang harus dilakukan adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Jadi setiap anak, setiap siswa itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya pengennya seperti apa? Ya, bisa diberikan dituangkan dalam suatu kertas atau barangkali kalau di kelas bisa langsung ditulis di papan tulis. Sebagai contoh, ini yang pernah saya lakukan. Jadi anak saya berikan kertas, kemudian anak menuliskan satu poin apa yang mereka inginkan, kesepakatan apa yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya setelah ditulis, nah usulan murid itu ditulis atau ditempel di papan tulis. Tadi setelah ditulis ya di kertas, kemudian ditempel. Jadi kalau jumlahnya 36 ya berarti sejumlah 36 pendapat. Dari 36 pendapat ini, apa yang dilakukan selanjutnya? Itu kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas juga menjadi kalimat yang positif. Jadi sejumlah 36 itu tidak mungkin kita setujui semua, karena barangkali antara si A dan si B itu pendapatnya sama. Jadi disortir dulu, kemudian dibuat kalimat yang positif. Tadi ya di pojok yang sini, ya tadi yang merah-merahnya ya Bapak Ibu. Di pojok yang sini tadi jumlahnya dan 36. Kemudian kita sortir, kita buat kalimat-kalimat yang positif, kita tandakan di sini menjadi hanya ada beberapa poin di sini. Itulah ketiga. Nah, selanjutnya itu adalah ini, adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Sebagai contoh ini, tadi sudah dibuat pendapatnya masing-masing, kemudian diyakini, kemudian kita buat konsekuensinya. Kira-kira kalau melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat di sini, apa sih yang akan dilakukan? Misalnya tadi telat masuk kelas misalnya 10 menit. Tadi disepakati maksimal masuk kelas itu telatnya 5 menit misalnya. Nah, kalau 10 menit belum sampai, bahkan 15 menit baru datang, kira-kira konsekuensinya apa? Gitu ya. Jadi antara si anak dan guru itu sudah tahu apa konsekuensinya. Jadi kita tidak melakukan yang namanya apa tadi? Hukuman. Selanjutnya di sini ada kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Gitu ya tulis bacanya ya sih. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu berarti kaitannya dengan makan, sandal, dan papan, kan? Kemudian yang kedua kaitannya dengan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kasih sayang, rasa diterima berarti punya teman, kemudian punya komunikasi dengan baik, tidak ada bullying, itu berarti rasa sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak itu pastinya mempunyai kemampuan yang berbeda. Misalnya si A mahir dalam matematika, si B itu tidak bisa matematika, tapi bisanya musik misalnya. Jadi kita harus tadi ya, pengakuan atas kemampuan, menghormati, menghargai kemampuan murid. Selanjutnya ada kebebasan. Anak itu juga butuh kebebasan, kan gitu. Tidak hanya misalnya dikurung di dalam kelas saja, kan gitu.
Bisa aja kita mengajar di luar kelas. Selanjutnya kesenangan atau fun itu bisa dilakukan dengan pembelajaran yang beragam. Misalnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat anak itu salah satunya adalah bermain, gitu kan. Jadi misalnya ketika pembelajaran kita selingi dengan SDG atau mungkin dalam pembelajaran itu sendiri dilakukan dengan metode-metode yang ada permainannya, seperti itu. Sebagai contoh, barangkali ada yang mau membacakan. Ya, silakan Pak Agus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, dari contoh itu, tadi kan kebutuhan itu ada 5 ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh si Doni? Atau Doni itu kurangnya yang kebutuhan apa sih? Gitu. Barangkali atau Pak Agus lagi? Monggo. Kebutuhan survival ya? Kebutuhan survival, alasannya apa Bapak? Survival itu bertahan hidup ya. Jadi salah satunya dengan makan, jadi agar bisa bertahan lebih lama makan dulu. Oh gitu, oke, karena tidak dibawa bekal gitu ya. Oke, jadi kita Mungkin seperti itu. menurut Pak Agus survival gitu, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kemarin coba, mungkin dulu boleh sekarang mungkin. Kalau menurut saya bisa juga kebutuhan kasih sayang. Kenapa? Karena berarti si Doni itu dari rumah dia belum makan. Nih seperti itu. Oke, terima kasih. Buat Kalau menurut saya kan harus ditanya dulu apa yang akan Anda lakukan. Itu berarti kita harus menanya dulu apa alasan si Doni itu dia melakukan seperti itu. ya, oke. Jadi tergantung alasannya. Nanti kata Pak Agus. Kalau kata Pak Agus, Doni itu dia membutuhkan apa tadi Pak? Untuk bertahan hidup. Tergantung alasannya kan? Oh ya, oke. Nah, menurut lo kira-kira apa yang ingin dicapai Doni itu kebutuhan apa? Misalnya kalau dia ditanya, oh saya hanya senang saja kalau dapat perhatian teman, gitu kan? Berarti dia membutuhkan kasih sayang. Oke. Tapi kalau misalnya dia saya lapar, tidak dapat sarapan dari rumah, berarti dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Tuh. Oke, jadi ada beberapa opsi gitu yang bilang, oke, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, gitu kan? Tergantung bagaimana jawaban si Doni, kan gitu. Nah, seandainya si Doni itu menjawabnya, gitu kan? Karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti tadi jawaban Pak Agus benar, dia butuh bertahan hidup untuk survival, gitu kan? Nah, tetapi jika si Doni itu menjawabnya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian, nah temannya jadi perhatian terhadap si Doni, berarti dia kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Sedangkan kalau jawabannya itu
butuh akan kekuasaan. Nah, jika dia menjawab itu bosan dengan bekal makanan yang dibawa, karena mungkin menunya itu saja, jadi dia pengen nyicipi punya temannya, ini berarti dia pengen kebebasan. Itu kan tidak hanya A aja. Kalau misalnya bapak ibu itu juga menunya saya beli terus, gitu kan misalnya, kan juga bosan. Jadi butuh kebebasan. Nah, yang terakhir ini, jika dia melakukannya karena iseng, tadi ya, karena kodrat anak itu bermain juga salah satunya, karena dia suka menikmati ekspresi wajah teman-temannya, jadi kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Gitu ya. Berarti ketika nanti di kelas itu bapak ibu itu punya anak yang luar biasa, misalnya delosornya, ini perlu ditelusuri dulu gitu kan, kira-kira kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi. Apakah dia kurang kasih sayang, apakah mungkin dia kurang makan, kurang bertahan hidup jadi lemes, ataupun faktor-faktor yang lain. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, penghukum itu berarti bisa dengan tindakan gitu ya, tindakan secara fisik ataupun secara verbal. Nah, di mana tadi dihukum itu berarti menyakiti anak dan sifatnya tidak berubah. Pembuat merasa bersalah itu biasanya karena dengan menggunakan bahasa yang lebih lembut. Kamu kok seperti itu sih? Jadi anak itu akan merasa hatinya luluh. Nah, sebagai teman, jadi kita ngobrol dengan baik dengan murid, kenapa sih kamu kok bisa ngomong seperti itu dan lain sebagainya. Sebagai pemantau berarti kita mengamati. Sedangkan sebagai manajer itu poin utamanya kita sebagai guru kita harus bisa menjadi manajer yang baik. Sebagai contoh penerapan kontrol yang pertama ini adalah sebagai penghukum, ya kamu selalu saja salah dengan nada yang tinggi pastinya kalau penghukum itu. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Jadi anak itu lama-kelamaan akan menjadi merasa. Selanjutnya, contohnya adalah sebagai teman itu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan atau nanti kita cari solusi bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada tekanan sehingga mereka merasa bersalah, tetapi kita jalan bareng beriringan dengan murid untuk mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya di sini ada pemantau. Pemantau itu sanksi atau konsekuensinya apa? Tadi ketika kita membuat kelas misalnya tadi sudah ada konsekuensinya, gitu kan? Ketika anak melakukan kesalahan sebagai pemantau kita mengingatkan, kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau tadi yang misalnya kamu terlambat lebih dari 15 menit, kemarin apa kesepakatannya? Konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mendampingi anak, bukan menuntut anak untuk mencari solusi yang lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Intinya adalah di sini ada 3 tahapan, gitu ya. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, di mana ketika melakukan kesalahan itu ditanya, gitu ya. Gini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi stabil. Anak tidak disudutkan. Kemudian langkah berikutnya itu validasi
Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, ini adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Gitu kan? Ketika kamu tidak mengerjakan tugas, apa kesepakatannya? Ketika kamu tidur, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi untuk memperbaiki menjadi individu yang lebih baik tanpa tadi adanya hukuman. Dan sebagai contoh, ini adalah siswa, ada suaranya ya. Ini adalah siswa, ceritanya itu dia tidak mengumpulkan tugas karena kebanyakan kegiatan sekolah, ada OSIS dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya ketika anak melakukan suatu kesalahan itu tidak di dalam kelas, tetapi anak dibawa keluar, anak jadi kita berkomunikasi face to face secara tersendiri tanpa adanya orang lain. Jadi anak tidak akan merasa malu, anak tidak akan merasa bersalah. Nah, ditanyai sebagai tadi segitiga restitusi, langkah-langkah tadi ada 3 gitu kan. Kok kamu melakukan itu kenapa? Alasannya apa? Apa yang akan kamu lakukan gitu kan? Untuk menjadi individu yang lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu, untuk mencapai suatu budaya positif, apa yang dilakukan pertama kali hal kecil kita sebagai seorang pendidik itu yang paling kecil itu kita membuat peraturan kelas, ya, di mana di dalam peraturan kelas itu kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, pasti lingkungan positif akan terbentuk. Setelah di kelas itu sudah positif, pasti akan melebar ke budaya positif. Gitu ya. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Pak Agus silakan. Tadi mic-nya. Terima kasih Bu Estu, sangat jelas sekali informasi yang sudah diberikan. Saya sangat tertarik sekali dengan budaya positif di sekolah yang materi yang dibawa oleh Bu Estu. Mudah-mudahan bisa terselenggara di sekolah kita, bisa terlaksana di sekolah kita. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif itu berarti adalah beberapa tahapan. Dari awal adalah ada peraturan kelas yang disepakati bersama, kemudian akan timbul menjadi keyakinan kelas. Apakah itu sebuah tahapan ataukah memang bisa terjadi tanpa harus ada tahapan? Itu seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Hal utamanya di sini adalah kita mencapai suatu budaya positif, gitu ya. Nah, budaya positif itu pasti ada langkah-langkahnya, karena budaya itu kan kebiasaan, ya, buat sering ya. Kebudayaan, nilai-nilai, adat istiadat budaya, pokoknya kaitannya dengan masyarakat atau kita bersosial, gitu kan. Nah, untuk mencapai budaya yang positif itu pasti ada hal kecil yang perlu dilakukan dulu. Nah, hal kecil yang kita lakukan itu pastinya ada di dalam konteks kelas. Karena SMA Negeri 1 Weleri itu yang rakyatnya Agus 1963. Nah, dengan rakyat jumlahnya 900 sekian, hampir 1000, itu yang perlu kita lakukan dulu pastinya di lingkungan yang paling kecil. Berarti di kelas. Gitu kan? Kalau di masyarakat berarti lingkungan terkecilnya adalah di keluarga. Gitu kan? Ketika di keluarga baik, pasti akan meluas ke masyarakat juga menjadi individu yang baik. Sama halnya di sini, ketika kita di SMA Negeri 1 Weleri yang sangat banyak rakyatnya, jadi untuk mencapai suatu budaya positif itu kita perlu terkecil dulu di dalam kelas, kan gitu. Kita buat peraturan kelas, mana di dalam peraturan kelas itu kemudian akan terbentuk yang namanya tadi keyakinan kelas, kemudian ada konsekuensinya, gitu kan? Jadi tujuannya ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, itu kan melatih salah satunya disiplin positif, gitu ya. Dengan disiplin positif nanti lama-lama akan menunjukkan lingkungan yang positif,
kasih. So, Ya. saya tidak bertanya, sebenarnya hanya memberikan salah satu contoh positif. Sebenarnya budaya positif ini yang sudah ada di sekolah ini sudah terlaksana, walaupun mungkin tidak semua sempurna. Kadang-kadang kita butuh penanaman pembiasaan dan harus melatih siswa-siswi kita untuk berperilaku yang baik. Nah, seperti contoh yang tadi Bu Yesus sudah diberikan di awal masuk ke sekolah, juga kita dari pihak sekolah sudah membiasakan siswa untuk melaksanakan 7S ya kalau di kita. Salah satunya adalah penyambutan siswa dari Bapak Ibu guru yang piket untuk melatih mereka protokol dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu guru pun di kelas itu setiap pagi, makanya ada kalau saya pas lewat pagi itu Bapak Ibu guru yang membiasakan, karena siswa-siswa kita punya yang muslim itu sampai berdasarkan asal usulnya, walaupun bukan guru agama itu juga sudah sangat baik. Nah, sini memang penanaman budaya positif bagi siswa-siswi kita untuk memberikan gambaran atau karakter pada siswa akan pentingnya dapat mereka lakukan baik di dalam sekolah atau di luar sekolah, agar menjadi siswa yang baik atau menjadi siswa dan berbudi pekerti yang luhur seperti itu. Nah, untuk kita sebagai pendidik atau sebagai guru, memang upaya atau apa yang harus kita berikan adalah pelayanan yang baik bagi mereka. Nah, ini seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Salwa. Oke, sudah cukup kiranya saya menyampaikan materi ini Bapak Ibu. Nah, dari materi tadi dari awal sampai akhirnya, kira-kira refleksi apa sih yang bisa Bapak Ibu ambil? Gitu ya, refleksinya apa ya kira-kira ya? Dari budaya positif tadi, kemudian contoh-contoh ada disiplin, keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Apa ya refleksinya ya? Barangkali Bu Astrini atau Pak Ferdian atau Pak Ihsan atau yang lainnya. Oke, ya ini silakan berdiri. Ya, terima kasih waktunya. Jadi refleksinya adalah yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mendapat diseminasi ini. Saya jadi terbuka pikirannya Bu. Jadi saya jadi tahu, oh ternyata seperti ini ya. Ternyata yang kami lakukan selama ini itu tidaklah semuanya benar. Jadi kami menganggap kami sebagai guru itu bisa mengendalikan siswa, tapi ternyata itu salah. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan siswa. Kemudian penerapan di sekolah. Jadi setelah mendapat diseminasi ini, kami insya Allah sebagai guru SMA Fathul Hadi ini akan mengubah pandangan kami menuju paradigma baru, sehingga kami tidak menjadi guru yang kolot. Insya Allah kami akan berusaha menjadi guru yang mengupayakan budaya positif di sekolah. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi satu lagi mungkin Pak Ihsan, Pak Ferdian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Restu atas inspirasinya, bahwa saya mengajar di sini. Tak kira banyak dari apa yang saya lakukan itu benar menurut saya. Ternyata setelah melihat diseminasi ini, maka ada beberapa hal yang memang saya perbaiki. Yang tadinya mungkin kita langsung menghukum siswa di kelas karena hal tertentu, jadi kita harus restitusi dulu, kita harus kaitkan dulu apa masalahnya, baru kita menentukan apa sih tanggapan kita yang tepat buat si siswa itu sendiri, sehingga budaya positif di sekolah, khususnya di kelas itu lebih berkembang lagi daripada budaya negatifnya. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Oke, demikianlah Bapak Ibu diseminasi pada sore hari ini kaitannya dengan implementasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas keaktifannya, gitu ya. Pokoknya terima kasih sekali dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangannya, gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Istianirum, guru di SMA Negeri 1 Weleri. Sebelum mengikuti desiminasi pada hari ini, saya mengira pembelajaran yang selama ini saya berikan kepada anak-anak adalah pembelajaran yang sudah baik, dengan memberikan dukungan, dengan memberikan justifikasi kepada mereka, dengan membuat mereka merasa takut dengan saya dan mengikuti pelajaran saya. Maka setelah mengikuti desiminasi ini, pandangan saya terhadap paradigma pendidikan sekarang berubah total. Ternyata pembelajaran yang saya berikan kepada anak selama ini masih jauh dari baik. Artinya tidak dengan membuat anak takut, tapi membuat mereka menjadi mengikuti pembelajaran saya dengan bahagia, dengan mengikuti alur pembelajaran yang sesuai dengan alurnya, maka itu jauh lebih baik. Artinya pemberian hukuman itu bisa kita gantikan dengan memberikan, salah satunya dari hasil diseminasi yang hari ini saya terima adalah ada segitiga restitusi. Terima kasih, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti desiminasi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan pada hari ini bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.